Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama aku teman-teman. Dalam video kali ini aku akan membahas tentang sumber masalah, sumber penyebab, alasan mengapa tiba-tiba suasana hati kita menjadi buruk, tiba-tiba kita merasa kehilangan kebahagiaan, serta-merta kita merasa gundah, merasa gelisah, merasa kehilangan sesuatu ya, termasuk salah satunya juga merasa iman kita turun, dalam tanda kutip kehilangan iman ya, separuh, seperempat, 3/4 keimanan kita seperti itu teman-teman, hilang. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa kondisi hati setiap manusia itu berbeda. Ada yang rapuh, ada yang kuat, ada yang hatinya kecil, ada yang hatinya besar, ada yang merasa mudah untuk menghadapi masalah, ada yang merasa sulit walaupun masalah itu sedikit ya. Jadi kita ibaratkan hati itu sebuah wadah, sebuah bejana gitu ya. Ada yang bejananya kecil, ada yang bejananya besar, ada yang bejananya rapuh, mudah pecah, ada yang kokoh menampung kondisi air yang panas, menampung kondisi air yang banyak atau semacamnya gitu, berbeda-beda ya, kita ibaratkan sebagai bejana. Nah, bejana itu teman-teman itu diisi dengan cara atau melalui 3 lubang atau 3 pancuran atau 3 keran seperti itu ya. Penglihatan kita, kemudian pendengaran kita, dan lisan kita teman-teman. Penglihatan ini tidak hanya menonton tapi juga bisa membaca. Jadi bukan hanya menonton video tapi juga bisa membaca. Pendengaran kita itu tidak harus saat berbicara atau berdiskusi, tapi saat mendengarkan musik, saat mendengarkan lagu, saat mendengarkan video atau audio, itu juga bisa ya teman-teman. Terus lisan kita ini saat kita berbicara, saat kita mengomong, saat kita mengetik gitu ya, itu kita ibaratkan kita sedang berbicara teman-teman, berbicara melalui tulisan, berkomunikasi melalui tulisan seperti itu ya teman-teman. 3 hal itu tadi teman-teman, itu akan menyebabkan kita mudah berubah suasana hati kita teman-teman. Terutama saat kita berbicara di media sosial teman-teman, kita memposting sesuatu, memposting tulisan kita, kemudian mendapatkan tanggapan negatif, itu juga akan merubah suasana hati kita. Kita menonton sesuatu di media sosial, kita membaca sesuatu di media sosial, kita mendengarkan sesuatu di media sosial, kadangkala kita tanpa disadari itu membuat suasana hati kita menjadi buruk, kehilangan bahagia, kehilangan sesuatu yang biasanya kita dapatkan dengan mudah. Sekarang berhubung karena terkontaminasi hati kita dengan media sosial, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama itu butuh upaya yang lebih teman-teman. Biasanya kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan suara ngaji, terus pikir sendiri, itu hati kita merasa cukup, merasa bahagia, merasa tenang. Berhubung karena terkontaminasi, tercemari oleh hal-hal yang negatif tadi teman-teman, kita akhirnya hatinya menjadi rapuh, menjadi mudah pecah, menjadi mudah untuk merasa kehilangan kebahagiaan. Itu teman-teman penyebab kita kehilangan bahagia teman-teman. Lantas bagaimana, apakah kita harus meninggalkan media sosial sama sekali? Tentunya jangan teman-teman, karena di zaman sekarang ini media sosial atau teknologi apapun itu jangan serta-merta kita putus, kita acuhkan, kita biarkan, kita anggap semuanya negatif, tidak. Ya, sebaiknya kita memfilter atau menyaring apapun yang berdampak baik pada kita, kita nikmati, kita serap, kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan yang buruk teman-teman harus kita kuatkan hati kita, harus kita teguhkan hati kita, harus kita blokir, harus kita unlike atau kita dislike gitu ya. Terus harus kita singkirkan dari beranda-beranda di media sosial kita teman-teman ya. Kita subscribe saja, kita ikuti, kita follow, kita
ditindaklanjuti secara terus-menerus, grup di media sosial, channel di media sosial, atau apapun di media sosial itu yang bisa membuat kita terinspirasi, bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita termotivasi seperti itu ya teman-teman. Memfilter itu memang sulit teman-teman, karena kadang-kala kita juga dalam tanda kutip keceplosan atau ketagihan, sehingga maunya kita itu berbahagia berhubung apa yang telah masuk melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita, maupun ucapan kita, atau saat berdiskusi dengan orang lain, itu kadang-kala sisi-sisi negatif itu masuk ke dalam diri kita teman-teman, seperti itu ya. Termasuk omongan kita barangkali juga keceplosan negatif seperti itu teman-teman, yang membuat kita itu kadang-kala menyesal, apa yang aku omongkan tadi itu benar apa enggak sih, jangan-jangan aku salah, jangan-jangan aku menyalahkan orang lain. Itu juga akan membuat suasana hati kita menjadi gelisah ya teman-teman, seperti itu. Terus apa kita harus diam saja? Kalau memang diperlukan diam, ya kita diam saja. Artinya kita tidak berbicara, tidak menulis komentar atau mengetik komentar seperti itu ya teman-teman, atau semacamnya, postingan, membuat postingan juga ya, seperti itu. Barangkali itu dulu teman-teman dari aku ya. Intinya kali ini adalah kita memfilter penglihatan kita, pendengaran kita, dan lisan kita teman-teman. Jangan sampai kita keceplosan, jangan sampai kita mudah menyerap begitu saja, mudah menerima begitu saja pendengaran kita, penglihatan kita, dan saat kita berdiskusi dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.